Sampai anak Adam itu dibangkitkan. Nah, ini kata iblis. Beri aku tangguh sampai anak Adam nanti dibangkitkan. Dia percaya akan ada hari kiamat. Oh, bagus. Lihat tuh. Percaya akan adanya hari kiamat kan? Ya. Dia percaya akan adanya Tuhan. Bahkan dia mengatakan lagi, fabi'izzatik, demi kemuliaanmu, aku akan menggoda mereka semua. Dia percaya, yakin, bahkan ngomong dengan Tuhan. Kemudian dia yakin akan adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Kalau demikian, hari ini ada enggak manusia yang seperti ini? Dia percaya akan adanya Tuhan, percaya akan adanya hari kiamat, percaya akan ada hari kebangkitan, ada kehidupan setelah mati. Seperti pertanyaan kawan kita kemarin. Ada manusia enggak seperti ini? Ada. Iblis juga seperti itu. Iblis juga seperti itu. Tapi apa pula yang menjadikan iblis itu iblis? Ya kalau dia percaya pada Tuhan, kemudian setelah itu dia juga yakin ada hari kiamat, tapi kok masih tetap diusir jadi iblis gitu ya. Iblis kok jadi iblis gitu. Masalah dia apa? Nah, inilah dia konsekuensi iman setelah itu. Udah dia memiliki dan dia yakin pada Tuhan, akan ada azab Tuhan, azab Allah. Masalahnya yang enggak ada sama dia apa? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Ketika kami telah menciptakan Adam, kemudian kami suruh semua untuk sujud. Fasajadu, malaikat-malaikat itu semua sujud, illa iblis, kecuali iblis, lam yakum minas sajidin, iblis enggak termasuk daripada orang-orang yang bersujud, daripada yang bersujud. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangimu, kata Allah? Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkanmu? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis apa? Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Oh. Udah enggak patuh untuk ikut perintah Tuhan, beralasan lagi. Nah, itu dia. Punya alasan lagi, yang alasan dia buat sendiri. Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa? Aku dari api dan dia dari tanah. Nah, akhirnya iblis diusir, enggak termasuk dari yang dirahmati oleh Allah. Apa sebabnya? Tidak patuh dan beralasan untuk tidak patuh. Nah, ini dia. Udah enggak mau ikut perintah Tuhan, perintah Allah sebagai konsekuensi iman. Konsekuensi iman kita, kalau yakin kita akan adanya pencipta, creator, keyakin bahwa Allah itu ada, yakin akan adanya hari kiamat, hari pembalasan yang nanti semua kita akan diminta pertanggungjawaban. So, ngapain? Cukup begitu aja, sebagai wawasan aja, sebagai sebuah keyakinan begitu, sebagai sebuah ide, gagasan yang baik yang disimpan, kemudian diomongkan pada banyak orang. Enggak bisa begitu, enggak cukup begitu. Jadi, konsekuensinya ikuti. Kalau engkau percaya akan adanya Tuhan, maka ikuti firman-Nya, ikuti perintahnya. Nah, ini dia konsekuensinya. Jangan engkau cari alasan untuk tidak mengikuti perintahnya. Itulah yang menjadikan iblis jadi iblis. Jadi kawan-kawanku yang dimuliakan Allah, ya. Jadi iman kita itu punya konsekuensi. Kalaulah iman kita betul, iman kita benar, konsekuensinya adalah ikuti perintah Tuhan. Ittabi'u, ikutilah. Dan cari banyak alasan untuk mengikutinya. Nah, bukan tidak mengikuti dan cari banyak alasan untuk tidak mengikuti. Nah, inilah dia. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang percaya akan adanya Tuhan, udah nggak perlu dakwahkan, saya percaya ada pencipta, kemudian dia percaya akan ada hari kiamat. Ya.
Tapi sekarang apa yang akan kamu lakukan? Adakah kamu ikuti perintah Tuhan yang engkau percayai dan menurutmu adalah agung dan bijaksana itu? Nah, begitu dia. Konsekuensi iman selanjutnya adalah ikuti perintahnya. Satu. Ya. Kemudian yang kedua adalah, kalau kita memang sudah yakin akan adanya Tuhan, akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita, kawan-kawanku yang dimuliakan Allah, selanjutnya apa? Setelah kita ikuti, diantaranya adalah berarti kita tidak ragu bahwa yang berhak kita sembah hanya Allah semata. Satu aja, nggak ada yang lain. Maka yakin kita untuk beribadah kepadanya, yakin kita untuk mengabdi kepadanya. Karena kita sudah terbuka hati kita, siap untuk ikuti perintahnya, maka hidup kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah, demi Allah semuanya. Salatku, ya, korbanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, itu semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rajinnya kita menyembah Allah, konsekuensi iman kita. Rajin kita ibadah berbakti kepadanya, itu konsekuensi iman kita. Kalau betul enggak ragu akan adanya Allah, akan ada hari akhirat, akan ada surga dan neraka, rajinlah kita beribadah, mengabdi kepadanya. Apa artinya kita yakin kepada Tuhan yang super power, tapi kemudian tidak ada suatu pengabdian apapun yang kita lakukan padanya. Tidak ada kebaikan yang kita terima daripada itu. Tidak ada firman-Nya yang kita amalkan. Untuk apa? Itu hanya sebatas wacana belaka. Tuhanmu hanya sekedar wacana saja. Sedangkan kamu tidak mampu mengabdi padanya. Maaf cakap, ya, saat ini kita ada manusia-manusia yang dia mengikuti dan tahu dia mengetahui kebenaran tapi nggak sanggup mengikutinya. Karena kebenaran padanya adalah hanya sebatas teori saja. Lalu masalah mengamalkan, masalah praksisnya itu lain lagi ceritanya. Ada muncul manusia-manusia yang nggak sanggup untuk berkorban demi sebuah kebenaran. Udah muncul sekarang model manusia seperti ini. Ya, ada, dan itu baginya hal biasa saja, hal lumrah. Karena hidupnya sudah begitu, jadi tidak sanggup dia untuk mengubah hidupnya, untuk mengabdi tulus kepada apa yang dia yakini. Itu ada manusia seperti itu. Ada, na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi di dalam Islam kita diajarkan, kalau kita yakin dengan iman kita, maka semakin yakin pula dalam ibadah dan pengabdian kita. Kalau dulu kita lihat, dan ini sebenarnya adalah konsekuensi logis manusia, bukan cuma dalam agama Islam saja, tapi dalam keyakinan-keyakinan, walaupun keyakinan salah sekalipun, kalau dia meyakini itu betul, maka dia akan berkurban habis-habisan untuk itu. Kan kita sering dengarkan dulu ada manusia dikorbankan untuk Tuhan. Ya, dalam agama-agama yang salah sebelum datangnya agama Islam. Itu manusia di Meksiko, Inka, Maya, itu peradaban-peradaban itu dulu, mereka itu dikorbankan untuk manusia, dikorbankan untuk Tuhan. Karena mereka meyakini bahwa darah daripada manusia itu diperlukan oleh Tuhan. Ini keyakinan yang salah, ya. Tapi itu konsekuensi logis daripada keyakinan mereka, siap mereka berkorban apa saja. Dan yang dikorbankan itu bukan nenek-nenek tua yang sudah nggak bisa pakai lagi, atau orang-orang tua yang nggak ada umur panjang lagi, enggak. Siapa juga? Anak muda atau gadis-gadis yang tercantik. Kalau bahasa kita udah pokoknya dibuat miss dulu, ada kontes miss itu. Nah, yang menang di kontes itu yang akan dikorbankan gitu. Itu kan luar biasa. Artinya apa? Itu adalah konsekuensi logis dari keyakinan mereka. Sebenarnya manusia mampu seperti itu, tapi mereka salah cara. Tuhan tidak minta seperti itu. Nah, maka salah satu hikmah kita berkurban di hari raya Idul Adha dengan seekor kambing, itu wujud pada masa sejarah Nabi Ibrahim. Itu sebagai sebuah pernyataan dalam sejarah bahwa Tuhan tidak perlu kepada manusia,
tetapi Tuhan hanya menyuruh menyembelih hewan ternak. Udah itu aja, bukan manusia. Yang disuruh sembelih hewan ternak, bukti daripada ketaatan kita. Enggak perlu pada manusia. Nah, datang Islam mengajarkan yang sebenarnya seperti apa. Nah, begitu. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, kawan-kawanku yang dimuliakan Allah, konsekuensi iman kita selanjutnya apa? Konsekuensi iman kita selanjutnya adalah kita siap untuk bertanggung jawab di depan Tuhan, di depan Allah. Kalau memang kita sudah yakin sama Tuhan, sama Allah, kita siap untuk mengikuti firman-Nya, siap untuk mengikuti perintahnya, kemudian siap untuk mengabdi hidup kita pada Allah. Yang ketiga selanjutnya adalah siap bertanggung jawab terhadap amalan kita. Tuhan akan tanya sama saya, iya, Allah akan mempertanyakan kepadamu apa yang engkau lakukan. Maka Allah pertanyakan dari akhir daripada surat Al-Mu'minun 115, firman Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Memangnya kalian menyangka bahwa kalian ini diciptakan Tuhan sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran kita bahwa kalian jangan pikir bahwa diciptakan sia-sia dan tidak diminta pertanggungjawaban. Diminta pertanggungjawaban. Dan kita akan dikembalikan kepadanya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaziru waziratun wizra ukhra, wala taziru waziratun wizra ukhra. Bahwa seseorang tidak akan pernah memikul beban tanggung jawab daripada orang lain. Dia akan memikul tanggung jawab dirinya sendiri. Apa yang dia buat itu yang akan dia pertanggungjawabkan. Orang lain berbuat enggak ada urusan. Orang lain dia. Enggak ada orang lain memikul dosa orang lain, tidak ada. Tidak ada kita memikul dosa orang lain. Orang lain enggak akan memikul dosa kita. Masing-masing pikul dosanya sendiri. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci bersih, dialah kemudian yang mengotori dirinya atau tetap terus membersihkan diri. Tidak ada namanya dosa warisan di dalam Islam. Enggak ada. Enggak ada manusia ketika lahir belum apa-apa sudah ada dosa warisan, seperti mewarisi hutang negara saja gitu. Utang negara, kita baru lahir, ya setiap kita kalau dibagi kita berutang. Kita sudah punya utang itu. Ya, saking banyaknya hutang negara misalkan. Ini enggak ada. Kita tidak mewarisi dosa dari siapapun. Bahkan anak yang hasil zina sekalipun dia enggak mewarisi daripada dosa ayahnya, dosa ibunya, enggak. Maka walaupun anak zina sekalipun hasil daripada zina, dia tidak berdosa, dia tidak bersalah dalam Islam. Maka jangan kita mengejek dia, enggak. Yang salah orang tuanya, dia enggak ada salah. Bahkan kalau bisa ditutup tentang masalah aib orang tuanya. Ya, kalau bisa ditutup. Bahkan kalau dia menikah sekalipun, kalau bisa ditutup aibnya. Ya. Karena dia enggak memikul dosa itu. Nah, itulah Islam. Sangat logis sekali. Maka yang ketiga adalah, sahabat-sahabat sekalian, konsekuensi daripada iman kita adalah kita siap bertanggung jawab terhadap semua perbuatan kita, ya, di hari akhirat apabila kita nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi iman. Konsekuensi logis sekali. Nah, ya. Ini mungkin sedikit pembuka daripada saya. Kalau ada pertanyaan daripada kawan-kawan yang ingin ditanyakan masalah hari-hari, maka kami persilakan. Di sini saya baca dulu janji saya untuk menjawab pertanyaan yang pernah masuk kepada kita ditanyakan. Ini pertanyaan daripada kawan-kawan muda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mengelola alam bawah sadar agar tidak overthinking? Overthinking, ya. Kawan-kawan mungkin yang kawan-kawan muda nih sering memakai istilah overthinking. Overthinking ini, apa artinya overthinking? Terlalu banyak berpikiran pada hal-hal yang tidak perlu. Satu. Ini termasuk ciri-ciri overthinking, ya. Terlalu banyak berpikiran pada hal-hal yang tidak penting. Atau dia terbawa dalam kondisi masa lalu terus-menerus. Kalau ada kesalahan masa lalu, itu yang terus dia pikirkan terus menerus.
Ada sedikit kesalahan dia kemarin dengan kawannya, itu larut dia dengan itu, akhirnya banyak hal lain terbengkalai. Ya, ada hal-hal yang tidak begitu penting, justru itu yang banyak dia pikirkan. Begitu juga tentang masalah terlalu banyak khawatir dia. Di antara ciri-ciri orang overthinking itu adalah terlalu banyak khawatir. Khawatir dia akan kondisinya, bagaimana nanti ya. Akhirnya karena kekhawatiran ini, jadilah hal-hal yang kecil menjadi besar baginya. Nah, kawan-kawan yang menderita ataupun maaf yang mungkin ada overthinking seperti ini, itu sangat tidak produktif hidup kita. Sangat tidak produktif hidup kita. Ini memang permasalahan psikologis yang perlu untuk disembuhkan. Mungkin ya tahapannya ataupun tingkatannya juga berbeda-beda setiap orang. Kita juga kadang mengalami kondisi seperti itu. Pada saat kita terlalu larut dalam kondisi ataupun pada kesalahan masa lalu atau masalah yang kecil hanya gara-gara balas SMS aja, mungkin kurang tepat kata-kata yang kita pilih, udah berpikiran sehari, 2 hari, 3 hari begitu. Akhirnya masalah penting yang lain pun terbengkalai. Itu tidak produktif jadinya kita. Jadi gimana nih Ustaz? Kalau misalkan seseorang seperti itu, kami katakan bahwa ini memang perlu untuk disembuhkan dan gak mudah untuk menyembuhkan orang yang memang sudah terbiasa dengan overthinking seperti ini. Di antara mungkin trik-triknya adalah, kawan-kawanku yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah kita mesti positive thinking. Kita berpikir secara positif dan terima kalau kita boleh punya kesalahan loh. Kita boleh punya kesalahan dan terima bahwa orang lain juga bisa memaafkan kita kalau memang ada kesalahan kita. Maka berbaik sangka pada orang lain, berbaik sangka pada diri sendiri. Saya ini bersalah, boleh kok saya bersalah. Yang penting saya akui kesalahan saya dan enggak saya teruskan dan tidak mengulanginya lagi. Akui itu. Kemudian juga orang lain bisa juga memahami kok. Orang lain bisa juga memaafkan kok. Nah, jadi positive thinking itu yang kita inginkan. Selanjutnya mungkin bisa dilakukan untuk yang overthinking ini adalah agar cari interest, sesuatu yang lain yang lebih menarik. Jangan terbawa larut pada masa lalu yang sulit, masa lalu yang kesalahan kita masa lalu. Maka cari yang hari ini yang menghibur, sesuatu yang membuat kita menarik untuk melakukannya. Entahkah dengan kawan-kawan kita, entahkah mungkin dengan aktivitas hobi kawan-kawan ya. Jadi larutkan diri kalian kepada sesuatu yang menarik seperti itu. Entah lakukan hobi hari ini, hobi saat ini, kemudian asah daripada talenta kalian, ataupun berkawanlah dengan kawan-kawan yang membuat kalian tidak larut dengan masa lalu. Itu diantara supaya mendidik alam bawah sadar kita enggak terbiasa terbawa kepada overthinking itu. Nah, ini mungkin yang boleh kami jawab sedikit. Selanjutnya nomor 2, ada yang bertanya di sini yang hadir? Ya, silakan. Saya punya satu cerita, ini mungkin agak berbeda seperti yang saya sampaikan tadi. Saya kebetulan tinggal di komplek. Itu di komplek kita itu kalau orang tidak dikenal jarang yang berani masuk pintu pagar. Tapi ada banyak peminta-minta, salah satunya ini berani masuk pintu pagar. Kalau kita nggak buka pintu rumah, dia nggak pindah-pindah. Nah sehingga kita agak kurang nyaman begitu. Sehingga pada saat kita melayani, kita memberikan sedekahnya seminimal mungkin, misalnya 1.000 atau 2.000 begitu, dengan niat kita supaya dia nggak kembali lagi. Nah kira-kira perbuatan seperti itu apakah berdosa atau mungkin malah dapat hukuman dari Allah? Demikian Ustaz, terima kasih. Ya, kita ada pintu pagar, tapi orang yang minta-minta mungkin datang ke rumah kita kan juga macam-macam ya. Ada yang memang santun, ada yang tidak santun ya. Ada yang dia tahu kalau ada kira-kira ada orang di rumah, pintu pagar dia buka atau bahkan pintu rumah diketok dengan keras begitu, macam-macam. Nah, gimana Ustaz? Karena kadang kita merasa tidak nyaman, tidak senang dia datang dengan kondisi seperti itu, akhirnya kita kasih yang
sedikit kita kasih. Ya, sedikit kita kasih. Supaya dengan syarat ya dia maunya kita ya besok jangan datang-datang lagi, kalau datang ke sini sedikit kamu aku kasih gitu. Kalau kita kasih banyak dia akan sering datang lagi. Wah, hebat nih, mantap nih, ya. Nah, gitu. Gimana? Apakah kita bersalah enggak untuk itu? Saudaraku yang dimuliakan Allah, bersedekah, memberi dari sedikit kelebihan yang kita miliki kepada orang lain, ada yang wajib, ada yang disukai, ada yang boleh-boleh saja. Ya. Ada yang boleh-boleh saja. Yang wajib itu adalah sedekah zakat kita. Kemudian adapun sedekah biasa itu adalah sesuatu yang dianjurkan saja. Kita berikan, enggak kita berikan kepada orang lain enggak akan menjadikan kita berdosa. Enggak akan menjadikan kita berdosa. Tapi Ustadz, dia sudah mengetuk pintu kita kemudian ini, dan kita tahu enggak kalau dia betul-betul sangat membutuhkan atau memang sedang pamer kemiskinan saja. Ya, kita hakikatnya kita tidak tahu. Ya, kalau misalnya dalam kondisi seseorang apalagi tidak beradab cara dia datang, maka pantas dia untuk mendapatkan hukuman dari ketidakberadabannya itu. Toh kita akhirnya tidak menghardik dia. Yang penting itu, ya. Wa masailu adapun orang-orang yang meminta-minta itu janganlah engkau menghardiknya. Udah, kalau kita tahu dia datang meminta-minta, saya patuh perintah, saya tidak menghardiknya, tidak mau itu kan, tapi mungkin ya dengan kondisi hati yang tidak nyaman, dengan kondisi yang kurang beretika, beradab dia datang, ya akhirnya kita berikan ya secukupnya sedikit saja. Nah, tidak akan berdosa. Ya. Bahkan minta maaf saja kita tidak memberikan apa-apa, itu juga tidak akan berdosa. Ini kalaupun yang meminta itu betul-betul orang-orang yang butuh misalkan ya, nggak akan kita berdosa akan itu. Begitu. Baik. Ada yang lain di sini? Ya, silakan. Izin bertanya Ustadz, Ya. terkait dengan model manusia yang tadi Ustadz sampaikan, Ya. yang enggan berkorban, mengikuti perintah Allah dan lain sebagainya tadi. Kadang kita merasa seperti itu Ustadz. Ya. Nah, apa ada tips dari Ustadz supaya kita menjadi lebih bergairah gitu Ustadz? Ya. Supaya kita lebih mau berkorban dan lain sebagainya. Terima kasih Ustadz. Ada manusia di kalangan kita yang dia itu gak mampu untuk berkorban demi hidupnya. Ya memang dia tahu itu benar, tapi gak mampu untuk mengikuti konsekuensi kebenaran yang dia yakini. Sebabnya kenapa? Saya ingin katakan dulu sebabnya. Kenapa? Karena dia telah dibesarkan dalam sebuah kondisi seperti itu sejak dari awal sampai saat ini gitu kadang. Dan maaf, kami sudah mendapatkan dan pernah berdebat dengan orang-orang yang seperti ini. Dia akui semua kebenaran. Gak perlu kita dakwahkan lagi gitu. Udah saya akui gitu. Tapi masalah dia gak mau mengikuti konsekuensi apa yang dia yakini gitu. Kenapa? Ya dia terdidik seperti itu dari zaman dulu. Bahwa kebenaran yang dia yakini itu adalah sebuah wawasan saja. Tidak ada yang menuntut konsekuensi daripada dia, enggak. Nah, makanya di dalam Islam kita selalu mendapatkan innalladzina amanu wa amilus solihat. Ya, orang-orang yang beriman dan orang beramal soleh. Itulah yang disediakan oleh Allah surga bagi mereka kan? Selalu itu, disediakan surga beriman dan beramal soleh. Itu enggak bisa dipisah. Sejak awal gitu. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadah dari awal, nanti 1 jam kemudian dia harus sujud salat pada Allah gitu. Saya beriman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, dia bersyahadat, beriman, ikrar iman dia kepada Allah, kukuh betul imannya. Datang azan Allahu akbar, bersujud kamu bersimpuh, wajib saat ini. Tapi saya kan belum ini, wajib sebisamu. Cuma bisa bismillah, cuma Allahu akbar, enggak ada masalah. Konsekuensi imanmu. Maka antara teori dan praktek dalam Islam itu menyatu, padu gitu. Nah, maka muncul model pendidikan kita hari ini yang pendidikan teoritis, banyak kita berteori banyak, kemudian masalah apa yang dia katakan enggak dia amalkan itu hal biasa, emang sudah begitu kita terdidik. Nah, ini yang menjadikan akhirnya muncul dalam segmen-segmen di masyarakat kita, masyarakat atau orang-orang yang seperti itu. Jadi gimana triknya Ustadz? Apa yang kamu tahu walaupun sedikit, itu yang kamu amalkan. Walau sedikit, coba. Walau sedikit saya tahu, itu saya amalkan. Islam mengajarkan seperti itu. Karena
sebaik-baik ilmu itu yang apa? Yang banyak atau yang diamalkan? Sebaik-baik ilmu yang berguna, bermanfaat, yang kita amalkan, manfaat bagi diri kita, bagi orang lain. Apa arti ilmu banyak tapi nggak diamalkan? Nah itu deh, inilah cara Islam mengajarkan kita, jangan supaya kita tidak menjadi manusia yang terpisah antara teori dengan praktek. Enggak, teori dengan praktek, apalagi dalam masalah kebenaran, keimanan, satu padu dalam diri kita gitu. Nah, begitu ya. Baik. Ada yang lain? Baik, saya bacakan pertanyaan yang masuk di sini. Ya. Ini pertanyaan kawan-kawan muda nih. Ustadz, bagaimana jika kita sudah berusaha menjaga hati, tapi dia masih tetap menghubungi? Ya, kita sudah berusaha menjaga hati, tapi dia masih tetap menghubungi. Pertanyaannya, senang nggak ketika dihubungi itu? Senang nggak ya? Ya, kita ingin jaga hati ini Ustaz, ya, ingin menjauh lah dari hal-hal yang bisa mengganggu hati daripada taat pada Allah. Bagus. Ada kawan kita yang ingin dia betul ingin menjaga hatinya, ya, ingin dekat dengan Allah, lebih tenang rasanya daripada diganggu terus, dihubungi terus, ya. Gimana nih caranya Ustaz? Nah, pertama kami katakan bahwa upaya daripada kawan-kawan ingin menjaga hati supaya dan juga tidak ingin diganggu, dihubungi dengan hal-hal yang bisa mengganggu kedekatan kita pada Allah, itu bagus. Dan itu sangat luar biasa. Dan ketahuilah bahwa dia menghubungimu lagi karena engkau pernah menerima menerima ketika dia menghubungi selama ini. Ketika ternyata engkau sudah berubah, tidak mau diganggu, apalagi ada pernah hubungan yang dalam tanda kutip begitu, saatnya engkau saat ini kalau ingin menjaga hatimu, kasih tahu sama dia. Kasih tahu sama dia bahwa engkau ingin menjaga hatimu dan tidak ingin berpikiran terganggu dengan masalah-masalah yang bisa mengganggu hatimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya misalkan dia ingin menanti, menunggu dan khawatir akan dirimu, makanya dia terus menghubungimu, katakan bahwa kalau engkau memang khawatir akan diriku, pasrahkan diriku pada Allah. Pasrahkan diriku dalam doamu, pasrahkan diriku dalam sujudmu. Tidak perlu harus engkau hubungi sebelum datang waktunya. Ya, kalau memang yakin sama Allah, aku akan adalah milikmu, ya udah, pasrahkan diriku kepada Allah dan pasrahkan dirimu pada Allah. Nah, jadi saya ingin kasih tahu kawan-kawan juga bahwa sedini mungkin mampu kalian menjaga hati, lebih produktif hidup kalian. Perkhusus masalah cinta, ya, masalah cinta. Pengalaman banyak kawan-kawan, semakin cepat masalah hatinya itu terganggu, masalah cinta yang mengganggu hatinya, itu semakin kurang produktif hidupnya. Mungkin di awal godaannya itu kan, ya lebih semangat kuliah, lebih semangat rasanya. Iya, pada saat kondisi hati lagi semangat, tapi dalam kondisi bolak-balik, wah, apalagi sampai patah hati, itu sungguh sangat luar biasa itu. Ya, kan ada lagunya itu, lebih baik sakit gigi kan, ya, daripada sakit hati. Ya. Jangan, jadi sebisa mungkin janganlah kalian terlalu cepat terganggu hatimu hanya gara-gara masalah cinta. Kurang produktif hidup kalian kalau cepat terganggu hatimu. Ya, itu usahakanlah. Ya, kalau misalkan merasa khawatir dan yang lain, pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Justru dengan mendekatkan diri kepada Allah, banyak mengingat Allah, bukan banyak mengingat dia, itu hati kita akan menjadi lebih tenang, ya, insyaallah. Begitu kawan-kawan yang dimuliakan Allah. Insyaallah kalau ada pertanyaan lain yang telah masuk, kami akan jawab pada pertemuan yang akan datang, ataupun boleh ditanyakan di komentar daripada IG akrab.id, ya, akrab.id.in, ya, boleh ditanyakan, minggu depan akan bisa kita jawab. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.